Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Mas Arif Wiranegara, Asisten Industrial Computer Laboratory Angkatan 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep bahasa pemrograman dan algoritma untuk praktikum algoritma dan pemrograman tahun 2022. Konsep bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan perintah secara tepat pada program komputer dan biasanya disebut sebagai bahasa formal. Dapat dilihat pada diagram di bawah ini, bahasa pemrograman adalah konektor atau penghubung antara komunikasi user atau brainware dengan mesin. Bahasa pemrograman digunakan pada aplikasi pada komputer maupun pada mesin, agar mesin dapat bekerja. Jenis bahasa pemrograman berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah sulit dimengerti oleh manusia, karena lebih berorientasi kepada mesin. Pada tingkat ini, bahasa langsung dieksekusi oleh mesin tanpa memerlukan translator. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat rendah merupakan bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang berorientasi ke manusia, sehingga mudah dipahami dengan menggunakan translator agar mesin atau komputer dapat memahami bahasa tersebut. Contoh dari bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa Python, bahasa Pascal, bahasa C, dan lain-lain. Pada praktikum ini akan digunakan bahasa Python, karena bahasa Python adalah bahasa yang user-friendly dan mudah untuk dipelajari. Bahasa Python juga memiliki tingkat ekstensibilitas yang tinggi, sehingga mudah untuk menambah perilaku baru pada struktur dan kode yang sudah ada. Bahasa pemrograman memiliki dua komponen utama, yaitu sintaks dan semantik. Sintaks merupakan kumpulan aturan formal yang menspesifikasikan komposisi suatu program yang terdiri dari huruf, angka, dan karakter lain. Sintaks mengatur cara mengkombinasikan kata-kata tersebut ke dalam suatu statement dengan bentuk yang benar sehingga dapat disusun suatu program dan dapat berjalan dengan lancar. Contohnya adalah keyword dalam bahasa Python, seperti if, elif, else, dan lain-lain. Sedangkan semantik mendefinisikan arti dari program yang benar secara sintaks dari bahasa tersebut. Contohnya int dalam kurung nilai dalam kurung 10 pada bahasa Python. Pada contoh tersebut, semantik akan menentukan deklarasi tersebut yang akan menyebabkan ruang sebanyak 10 elemen integer yang diberikan kepada variabel nilai. Program yang ditulis dalam bahasa pemrograman akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau binary digit dengan menggunakan penerjemah. Menurut Rahmat tahun 2010, penerjemah terbagi menjadi dua, yaitu interpreter dan compiler. Pada interpreter, kode program tidak dianalisis secara keseluruhan, tapi per baris sehingga error yang ditampilkan ke programmer saat ada kesalahan adalah per baris. Pada interpreter, waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa dan memproses program relatif singkat, namun dibutuhkan waktu untuk eksekusi program akan lebih lambat. Contoh bahasa pemrograman interpreter adalah bahasa web, Python, JavaScript, PHP, ASP Classic, Visual Basic, dan Basic. Pada mesin compiler, kode program dikompilasi sehingga menghasilkan bentuk lain, yaitu object code. Kemudian linker akan menggabungkan object code dengan library yang dibutuhkan sehingga menjadi file yang langsung bisa dieksekusi pada prosesor tertentu. Kebalikan dari interpreter, proses penerjemahan kode lambat, tetapi saat sudah menjadi file executable, proses kerjanya akan sangat cepat. Pada compiler, kode program dianalisis secara keseluruhan kemudian error akan ditampilkan. Contoh compiler adalah bahasa C, Pascal, Fortran, dan C++. Selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logika pemikiran detail yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Algoritma diharuskan mempunyai awal dan akhir, serta harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, sehingga tidak memiliki arti ganda. Dalam penulisan algoritma terdapat 3 cara, yaitu penulisan algoritma menggunakan bahasa, menggunakan grafik yaitu flowchart, dan juga menggunakan bahasa kode semu tertentu yaitu pseudocode. Algoritma memiliki 5 ciri dasar, yaitu input, masukan. Suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih input. Kedua, output, keluaran. Suatu algoritma harus memiliki 1 atau lebih output. Algoritma yang tidak memiliki output adalah algoritma yang sia-sia karena algoritma dibuat untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa keluaran. 3. Finiteness. Algoritma harus terjamin dapat berhenti setelah melakukan sejumlah langkah proses. 4. Definiteness. Setiap baris algoritma harus pasti dan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna. Dan yang kelima adalah effectiveness. Setiap algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Di dalam algoritma terdapat nilai dan variabel.
Nilai adalah sesuatu yang berupa huruf atau angka dari suatu data yang memiliki satuan dan akan menjadi bahan baku untuk proses selanjutnya. Dan variabel adalah suatu wadah yang menampung nilai-nilai tertentu yang memiliki karakteristik dan tujuan yang sama. Algoritma memiliki 3 struktur dasar. Pertama, struktur urut atau sequence. Struktur urut adalah suatu struktur program di mana setiap baris program akan dikerjakan secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisannya. Instruksi baris program 2 akan dikerjakan jika instruksi baris program 1 telah selesai dikerjakan. Contoh pada algoritma tahap konversi suhu. Program dijalankan dari atas yaitu memasukkan nilai F atau Fahrenheit, lalu dilakukan perhitungan untuk mengubah ke Celsius, dan yang terakhir menampilkan hasil perhitungan berupa suhu Celsius. Yang kedua, struktur pemilihan atau selection. Dalam struktur ini terdapat instruksi untuk menentukan manakah yang akan dieksekusi antara dua kemungkinan sequence. Keputusan berdasarkan kondisi true or false. Instruksi akan dikerjakan sesuai dengan benar atau salahnya suatu kondisi. Contoh pada algoritma berikut ini. Terdapat kondisi yang akan menentukan kemungkinan hasil, yaitu apakah nilai murid lebih dari sama dengan 60. Bila nilai murid tersebut lebih dari sama dengan 60, maka kondisi tersebut terpenuhi atau true, dan murid dinyatakan lolos. Namun sebaliknya, bila nilai murid di bawah 60, maka kondisi tersebut tidak terpenuhi atau false, dan murid dinyatakan gagal. Struktur pengulangan atau repetition, disebut juga dengan iteration atau loop. Pada struktur ini, langkah yang dijalankan terjadi selama beberapa kali, sehingga tercapai suatu kondisi tertentu. Sebelum melakukan pengulangan, dilakukan pengujian terhadap kondisi. Contohnya pada algoritma berikut, algoritma ini ingin mengambilkan 10 tulisan selamat belajar. Bisa dituliskan dengan menggunakan struktur sequential, berarti memberikan 10 instruksi untuk menampilkan 10 tulisan selamat belajar. Terdapat kondisi apakah ditampilkan kurang dari 10 kali. Bila kondisi terpenuhi, maka langkah yang dijalankan selanjutnya adalah instruksi tampilkan selamat belajar, dan mengulang hingga ditampilkan 10 kali. Apabila kondisi sudah tidak terpenuhi, maka akan berhenti mengulang instruksi tersebut. Sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Pengurutan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengurutan dari yang terkecil menuju yang terbesar, dan pengurutan yang terbesar menuju yang terkecil. Sorting dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Berikut merupakan algoritma yang sering digunakan dalam melakukan sorting. Bubble sort adalah metode pengurutan data dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari yang besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, metode ini merupakan metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Selain sederhana, algoritma bubble sort mudah dipahami. Namun, bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut. Selection sort adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data yang paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Algoritma ini memelihara dua subarray di dalam array yang didapat. Dua subarray itu adalah satu subarray yang sudah disorting sebelumnya dan subarray yang masih belum disorting. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Algoritma insertion sort seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data dengan jumlah besar karena kompleksitasnya. Algoritma heap sort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang menggunakan struktur pohon heap atau heap tree. Heap tree adalah complete binary tree di mana nilai-nilai key pada node-node-nya semikian rupa sehingga nilai-nilai key pada node-node child tidak lebih besar daripada nilai key pada node parent. Algoritma heap sort mengurutkan isi suatu array masukan dengan memandang array tersebut sebagai suatu CBT. Setelah CBT berubah menjadi suatu priority queue, data root satu persatu diambil dan dengan metode penyusunan ulang menjadi heap tree kembali, dan key dari data root diambil. Secara berurutan, data akan terurut dengan output dalam array hasil dari arah kanan ke kiri. Algoritma quicksort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang dikenal dengan nama partition exchange sort.
Seperti namanya, algoritma pengurutan ini menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Pada metode ini diawali dengan pemilihan sebuah elemen dari data secara acak. Elemen yang dipilih tersebut dikenal dengan istilah pivot. Selanjutnya dilakukan iterasi pengurutan berdasarkan metode algoritmanya. Algoritma merge sort merupakan salah satu algoritma pengurutan dengan paradigma algoritma divide and conquer. Termasuk paradigma algoritma divide and conquer, karena algoritma merge sort melakukan proses pembagian struktur data sebelum selanjutnya data tersebut dioperasi satu persatu. Berikut adalah contoh dari merge sort. Pada layar terdapat beberapa angka yang akan kita urutkan menggunakan merge sort. Pertama, membagi array menjadi dua sama panjang. Lalu membagi masing-masing sub-array secara rekursif sehingga didapatkan ukuran masing-masing array satu elemen. Selanjutnya menggabungkan dua sub-array menjadi satu array terurut dari data terkecil ke data terbesar dan mengulangi algoritma secara rekursif. Dan array telah diurutkan secara ascending. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan algoritma deskriptif untuk studi kasus pemesanan kamar hotel pada aplikasi Bali Traveloka yang ada pada modul. Langkah pertama adalah mulai, sebagai syarat dalam pembuatan algoritma deskriptif, yaitu algoritma diawali dengan mulai. Langkah kedua adalah memasukkan username dan password. Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan program yaitu diharuskan memiliki login. Langkah 3, apakah username dan password sesuai? Jika iya, lanjut ke langkah 4, dan jika tidak, kembali ke langkah 2. Ini menjelaskan bahwa user hanya dapat melanjutkan menggunakan program bila memasukkan username dan password yang sesuai, dan jika tidak sesuai, maka diharuskan memasukkan username dan password kembali. Langkah 4, menampilkan hotel yang tersedia di Bali Traveloka. Langkah ini menunjukkan perintah pertama yang dijalankan oleh program. Langkah 5, memilih hotel yang tersedia. Langkah 6, menampilkan jenis kamar dan charge pada hotel yang telah dipilih. Langkah 7, lalu memilih jenis kamar. Langkah 8, apakah akan memesan tambahan charge? Jika iya, lanjut ke langkah 9, jika tidak, lanjut ke langkah 13. Di sini terdapat decision karena user tidak harus memesan tambahan charge, dan bila user memilih untuk tidak memesan tambahan charge, maka akan ada beberapa langkah yang dilewati. Langkah 9, memasukkan jenis charge yang diinginkan. Langkah 10, apakah jenis charge telah dipilih sebelumnya? Jika iya, kembali ke langkah 9, jika tidak, lanjut ke langkah 11. Langkah ini bertujuan untuk mencegah redundansi, yaitu terpilihnya jenis charge yang sama. Langkah 11, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Jika iya, kembali ke langkah 9, jika tidak, lanjut ke langkah 12. Langkah ini untuk menjelaskan algoritma apabila user ingin memesan lebih dari satu tambahan charge. Langkah 12, menghitung biaya total charge. Langkah 13, memasukkan tanggal check-in. Langkah 14, apakah tanggal yang dimasukkan valid? Jika iya, lanjut ke langkah 15, jika tidak, kembali ke langkah 12. Langkah 15, memasukkan lama menginap. Langkah 16, menghitung total biaya pemesanan. Langkah 17, menampilkan detail pemesanan kamar. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah 18 adalah selesai sebagai penutup dari algoritma. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi untuk video ini. Sekian video mengenai bahasa pemrograman dan algoritma. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, untuk assignment pada praktikum ini, silakan teman-teman untuk membuat algoritma deskriptif dari sistem pembuatan akun Instagram. Jangan lupa di-save dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan yang telah diumumkan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi asisten kelompok masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.